Dan ini yang akan saya sharingkan malam ini gitu. Oke, nah teman-teman mungkin ada yang pernah ini ya, pernah dengar belanja pangkal sejahtera gitu ya. Ada yang pernah dengar teman-teman? Belum ya? Mungkin yang pernah didengar itu hemat pangkal kaya gitu ya, atau menabung pangkal kaya. Biasanya kayak gitu ya yang kita diajarin ya, benar nggak? Nah, saya Betul, juga betul. teman-teman. Nah, saya juga sama tuh. Saya taunya tuh waktu sekolah diajarin dari kecil itu gitu. Makanya saya nabungnya juga waktu itu Bang Karman kalau nggak salah ya di Jombang itu ya saya ya. Nabung dari kecil, ternyata ya nggak kayak kaya tuh teman-teman. Yang ada tuh habis yang ada ya, karena dia diambilin terus gitu. Nah, em, saya juga baru dengar ini belanja pangkal sejahtera ini. Jadi ini teman-teman nggak usah hemat-hemat, nggak usah disimpan-simpan, dibanyakin belanjanya. Jadi uangnya nggak usah simpan-simpan, belanjakan aja semua. Nah, cuman nanti jadinya endingnya itu tambah sejahtera. Kira-kira masuk akal nggak sih menurut teman-teman? Nah ini, jadi nggak usah disimpan, dibelanjakan aja semua. Nanti hingga habis, tapi kita bisa tambah sejahtera. Kayaknya nggak masuk akal ya teman-teman ya. Benar nggak? Kok bisa? Caranya gimana? Kan gitu ya. Saya juga mikirnya kayak gitu dulu teman-teman. Caranya tuh kayak gimana gitu. Nah, tapi sebelum saya sharing caranya bagaimana, kita samain definisi dulu ya teman-teman ya. Kita kan maunya nih belanja, uangnya keluar gitu maksudnya ya, tapi tambah kaya. Nah, definisi kaya nih gimana sih? Kita samain persepsi ya. Boleh ya teman-teman. Nah, ini ada eh, referensi ya, saya ambil dari referensi bahwa kaya itu adalah jika kita tidak harus bekerja untuk memenuhi biaya hidup kita. Nah, kemudian kaya itu terjadi jika hasil investasi atau passive income sama atau lebih besar dari biaya hidup kita. Nah, setuju nggak teman-teman? Atau kondisi kaya itu juga diperlukan ketika kita tidak produktif atau bekerja lagi. Jadi kita tuh pensiun, tapi masih masih semangat, masih muda, masih cantik-cantik, masih ganteng-ganteng, bisa jalan-jalan kemana-mana, melakukan apa yang kita suka gitu. Kerjanya tuh nggak karena harus, tapi karena ya aku kepingin kerja deh hari ini, ya udah aku kerja gitu. Tapi nggak kerja pun nggak masalah gitu keuangannya. Nah, sepakat ya, kalau itu adalah definisi dari kaya. Nah, kuncinya itu apa? Ternyata kuncinya itu cuma di sini, teman-teman. Smart budgeting. Saya percaya sih teman-teman di sini semua tuh mampu kok ya untuk mengakumulasi kekayaan tuh semuanya mampu gitu ya. Namun ada di luar sana juga yang kayaknya juga luar biasa kayak Michael Jackson, terus ada siapa lagi Mike Tyson. Kira-kira tuh kaya nggak sih mereka tuh? Banget ya. Tapi kenapa di akhir hidupnya itu mereka terlilit hutang gitu, bangkrut istilahnya kayak gitu. Nah, ternyata setelah ditelusuri dan dipelajarin, kunci utamanya itu adalah di smart budgeting ini, teman-teman. Nah, ini aku boleh tanya ya, kalau eh, kita terima uang tuh, teman-teman, income itu ya, itu diapain sih, teman-teman? Jadi baru terima income nih, terus dibuat apa? Income atau pemasukannya itu dibuat apa? Bagaimana cara mengelola income? Nah, caranya gimana tuh mengelola income? Diapain tuh? Habis terima uang, menurut teman-teman tuh diapain? Dibelanjain ya? Dibelanjain untuk apa aja kalau boleh tahu? Untuk apa? Biaya hidup gitu ya? Bayar tagihan, kebutuhan hidup. Terus apa lagi? Banyak ya, cicilan. Itu yang utama tuh ya Mbak Dea ya. Nah, saya juga begitu teman-teman. Dulu saya pikir tuh juga begitu ya. Ternyata kalau disadari itu semua itu income, pemasukan atau pengeluaran itu yang tadi kita sebutkan sama-sama itu teman-teman. Pengeluaran ya, benar ya. Cicilan, terus biaya hidup itu tadi pengeluaran ya, benar nggak? Padahal tadi yang saya tanyain kan bagaimana cara mengelola pemasukan. Nah, Anda benar soalnya teman-teman, bahwa pemasukan itu nggak bisa ya dikelola gitu ya. Yang bisa dikelola adalah pengeluaran. Sorry. Nah, kebalik ini. Nah, money in-nya tadi, income, itu nggak bisa dikelola.
Yang ada, yang bisa dikelola itu adalah pengeluarannya, dikelola dan ditata. Terus money in-nya atau income-nya diapain? Dijaga ya teman-teman. Harus selalu ada. Kalau nggak ada, terus apanya yang dikelola gitu ya pertanyaannya. Nah, setuju nggak teman-teman? Jadi ketika kita menerima penghasilan, yang pertama dilakukan itu, nah ini teman-teman, bayar pajak dulu ya. Ini tahun ini pajak sangat ini loh, sangat ketat banget loh. Teman-teman kalau terima uang pertama itu ingat untuk pertama kali adalah untuk membayar pajak. Pernah dengar nggak teman-teman? Ini adalah ada satu saya baca gitu ya. Menurut Benjamin Franklin itu bahwa ada dua kepastian gitu di muka bumi ini. Yang satu adalah pajak, yang kedua adalah kematian ya. Itu adalah yang pasti di dunia ini. Jadi begitu terima uang, nah yang harus kita bayarkan adalah pajak. Jangan sampai kita nggak bayar pajak, kemudian penghasilan kita itu akhirnya jadi air mata. Karena apa? Karena denda pajaknya mahal sekali, gitu ya. Nah, bagaimana smart budgeting itu kita mulai? Kita harus mulai dari mindset dulu, teman-teman. Mindset kita ini masih mindset sisi atau mindset sisa. Nah, mungkin bagi saya dulu ketika dengar apa sih bedanya sisi sama sisa gitu. Bagaimana yang sisi itu, gimana yang sisa itu. Nah, bedanya kayak gini, teman-teman. Kalau sisi itu disisihkan dulu, begitu terima, disisihkan dulu. Nah, kemudian sisanya baru dinikmati. Sisihkan untuk pajak tadi ya, untuk charity, nah sisanya baru dinikmati. Kalau saya dulu nggak begini, saya dulu yang kedua ini, yang sisa. Jadi saya habiskan dulu, jika ada, sisanya baru ditabung. Nah, itu kan salah besar tuh ya. Nah, teman-teman di sini gimana? Masuk yang tim mana nih? Tim sisi atau tim sisa? Nah, kalau saya dulu tim sisi, namun sekarang sudah beranjak ya ke tim sisa gitu. Nah, strateginya gimana sih gambarannya, gambaran besarnya? Seperti ini teman-teman. Jadi begitu penghasilan kita terima, itu kita langsung sisihkan ya. Yang pertama tadi apa? Untuk pajak ya. Untuk pajak kita sisihkan, kemudian jangan lupa charity-nya. Ya, karena kita tahu ya the power of sedekah ya. Banyak di ajaran agama juga diajarin tentang sedekah ataupun perpuluhan. Karena saya percaya juga di balik harta kita tuh ada haknya orang lain. Nah, kita perlu sisihkan untuk charity. Ya, bisa dalam bentuk zakat atau perpuluhan gitu ya. Nah, setelah itu baru kita sisihkan untuk debt cancellation. Nah, ini kita juga sisihkan. Kemudian baru untuk rekening peace of mind. Selanjutnya untuk financial freedom. Nah, sisanya teman-teman, sisanya baru silakan dinikmatin dan dihabiskan untuk biaya titik-titik hidup ya. Nah, garis besarnya seperti itu. Nah, tax dan charity ini kira-kira berapa besarnya sih? Nah, ini bisa beragam ya macam-macamnya ya, teman-teman. Tax mungkin kalau penghasilan ada beberapa yang langsung dipotong ya, seperti saya langsung dipotong dari perusahaan, jadi kita tinggal lapor. Tapi beberapa orang itu juga taxnya macam-macam ya, pengusaha juga macam-macam taxnya nggak sama. Jadi ini kira-kira ya 10% gitu ya teman-teman ya. Nah, charity juga nggak sama ya. Silakan teman-teman atur sendiri. Setelah income diterima, kita potong sama pajak dan charity. Nah, baru kita sisihkan untuk debt cancellation. Gitu. Jadi misalnya nih, gaji 10 juta. Nah, untuk tax dan charity-nya misalnya 1 juta gitu ya. Nah, 9 jutanya ini kita baru potong 35%. Gitu caranya, teman-teman. Nah, untuk debt cancellation ini kan ini ya penyelesaian apa nih? Pembatalan hutang. Kira-kira gimana tuh cara membatalin hutang menurut teman-teman? Supaya ringan, kita cicil ya. Setuju nggak? Nah, dicicil. Karena kalau terlalu banyak porsinya untuk bayar hutang, kita nggak bisa nikmatin hidup gitu teman-teman. Nggak bisa gerak kemana-mana gitu ya. Ya, selamat malam Mbak Iwan. Nah, untuk debt cancellation tuh maksimal 50% dari aset. Jangan lebih ya teman-teman ya. Nanti teman-teman nggak bisa berkembang gitu. Jadi bisa diputerin untuk yang lain. Jadi maksimal hutang itu dicicil, kemudian maksimal 50 dari aset atau 35% dari income.
Ya, jadi berbeda ya. Kalau 35% itu dari income yang kita terima tiap bulannya. Nah, kemudian dibagi dua lagi teman-teman. Untuk cicilan yang produktifnya itu minimal 20%, boleh sampai maksimal 35% aja. Tapi kalau yang untuk konsumtifnya maksimal 15% ya. Terus bedanya apa? Kalau produktif itu cicilannya untuk menghasilkan aset lagi, menghasilkan income lagi. Nah, kalau konsumtif, nah ini bolehlah untuk gaya hidup, tapi jangan banyak-banyak ya. 15% aja. Ini bisa untuk senang-senang, bisa untuk liburan, itu bolehlah. Pokoknya yang tidak menghasilkan aset ya, yang untuk konsumtif, tapi cukup 15% aja. Nah, sehingga terus kalau misalnya hutangnya lebih dari 35% gimana? Direstruktur aja teman-teman. Jadi cicilannya diperpanjang gitu. Jadi supaya teman-teman tuh bisa bernafas lah istilahnya kayak gitu ya. Masih ada dana untuk yang lain-lain. Nah, setelah debt cancellation, berikutnya kita punya rekening yang namanya peace of mind gitu teman-teman. Ya, jadi untuk peace of mind ini adalah sebuah rekening pihak ketiga yang bukan rekening hutang ya ini teman-teman ya. Jadi dia ini berbicara tentang untuk backup nanti rekening selanjutnya yaitu financial freedom. Nah, rekening peace of mind ini digunakan saat kita itu hidup tidak sehat dan tidak produktif ya. Nanti kita akan bahas ke situ. Nah, ini biasanya nggak pengen kita pakai sih teman-teman. Kalau bisa sih nggak dipakai gitu ya. Jadi kondisinya digunakan saat darurat. Nah, kondisi darurat itu ada banyak ya. Ada resiko kecil menengah yang bisa dibiayai mandiri, contoh kerusakan rumah. Tiba-tiba plafonnya bisa ambrol gitu kan, nggak mungkin dibiarin ya teman-teman. Kalau kerusakan kayak gitu kan nggak mungkin kita jual aset juga. Masa benerin plafon kita harus jual rumah gitu, kayaknya nggak juga gitu ya, nggak gitu kali ya. Gitu. Nah, makanya sisihkan dana ini supaya teman-teman nggak gampang stres, supaya pikirannya tuh tenang gitu. Nah, tujuan dana darurat ini ya itu tadi supaya kita nggak terhindar dari hutang-hutang yang nggak perlu, bebas stres, kemudian bisa melindungi tujuan-tujuan keuangan teman-teman gitu ya. Intinya dibuat untuk menghindari resiko gitu yang bisa kita hadapi ataupun yang nggak bisa kita hadapin gitu ya. Kemudian jumlahnya dana darurat ini bisa dikumpulin 3 sampai 12 bulan biaya hidup bulanan, bukan dari income ya, tapi biaya hidup. Misalnya biaya hidupnya 20 juta atau 10 juta. Ya berarti 3 dikali 10 juta sampai 12 bulannya. Karena kita nggak pernah tahu ya ke depannya teman-teman. Kita tuh butuh atau tiba-tiba kayak kemarin pandemi. Kalau teman-teman nggak punya, kalau kita yang nggak punya dana darurat, nah terus pakai dananya siapa gitu kalau tiba-tiba ada misalnya dipecat atau bisnisnya macet kayak gitu. Nah, itulah gunanya ya, kita bisa pakai dana cadangan ini, dana darurat itu. Nah, terus simpennya di mana nih kalau 3 sampai 12 bulan? Nah, kita bisa simpen macam-macam ya teman-teman ya. Kalau misalnya antara 1 sampai 3 bulan dari pengeluaran, artinya kalau pengeluarannya 10 juta, jadi 10 sampai 30 juta kita bisa disimpan di ya tabungan gitu ya. Tabungan sekarang lumayan lah teman-teman. Kemarin saya menemuin satu bank itu tabungannya bisa 3% gitu per tahun. Ya, jadi masih oke lah ya dibanding yang biasanya kita pakai semua tuh ya, biru-biru itu. Itu 3% per tahun. Kemudian bisa juga di deposito. Nah, itu kenapa sih kok kita taruh di kas tabungan atau di deposito supaya gampang diambil kalau ada apa-apa. Jadi kita nggak harus nunggu-nunggu gitu ya, setahun atau berapa bulan gitu ya. Kita bisa ambil kapanpun ya. Deposito kan ada yang bulanan gitu ya, atau taruh di kas gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa, ada yang rusak, bannya pecah, terus ganti aki, nah bisa langsung dipakai. Jangan ditaruh di saham ya. Nah, nanti karena saham itu terlalu fluktuatif gitu ya. Nanti pas turun, pas butuh, nanti gitu. Nah, ini tipsnya pastikan dana darurat ini bersifat liquid, bisa dicairkan dengan segera. Ya, syaratnya instrumen keuangannya itu jangan terlalu fluktuatif tadi, karena bahaya gitu kan. Atau kalau 4 sampai 12 bulan, artinya 40 juta sampai 120 juta, taruhnya kalau di tabungan atau deposito kan banyak kecilan ya, kan
eman-eman gitu loh ya, apa itu, sayang gitu. Jadi teman-teman bisa taruh di emas atau reksadana pasar uang. Itu kan bunganya lumayan lah ya, di atas deposito dan tabungan biasa, gitu maksudnya. Supaya cuan-cuan lebih lah, lebih dikit gitu. Nah, kondisi darurat ini ada juga yang abnormal, teman-teman. Artinya resikonya besar dan berakibat fatal gitu ya. Jadi kita perlu mentransfer resiko ini ya tadi yang saya ngomong itu ke rekening pihak ketiga gitu ya, tapi bukan tabungan, bukan rekening hutang, namun melalui sebuah kontrak uang pertanggungan. Nah, kapan kita pakai ini? Nah, ini tadi teman-teman, kita kan sebagai manusia tuh mostly ya kebanyakan melalui 3 tahapan ini. Kalau kita hidup sehat, produktif ya nggak ada masalah gitu ya. Namun ketika kita hidup sehat dan tidak produktif, nah ini kita pakai apa nih? Nggak bisa kan pakai saving aja gitu ya. Nah, inilah saatnya rekening peace of mind itu bekerja saat kita hidup tidak sehat dan tidak produktif gitu. Jadi perlu untuk punya rekening ini teman-teman. Nah, kita juga akan sampai pada titik kepastian ya ketika kita tidak hidup dan tidak produktif. Nah, ini ada alatnya juga. Nah, ini alatnya adalah menggunakan rekening financial freedom gitu ya. Nah, rekening financial freedom itu apa sih? Jadi rekening financial freedom ini adalah mewakili semua apa yang teman-teman itu impikan gitu ya, mau capai gitu ya. Jadi rekening ini adalah untuk apa dan untuk siapa teman-teman tuh bekerja. Kira-kira untuk apa dan untuk siapa sih teman-teman ini bekerja kalau boleh tahu ya? Misalnya, oh aku mau untuk anakku nih, untuk dana pendidikan anak gitu ya. Atau aku mau untuk dana ibadah. Atau aku yang suka jalan-jalan tuh mau, aku mau ngumpulin sih dana jalan-jalan ke Kapadokia gitu ya misalnya ya. Kan murah tuh katanya. Atau ada yang kepingin beli rumah lagi gitu ya. Atau ada yang mau mempersiapkan dana pensiunnya gitu. Karena dana pensiun ini bukan berarti kita terus udah nunggu tua dan nggak bisa ngapa-ngapain, enggak juga ya. Dana hari tua yang saya gambarkan di masa depan itu adalah hari tua yang kita bisa menikmati hidup justru. Kita udah nggak bingung sama keuangan karena udah auto gitu ya, udah auto menghasilkan. Nah kita bisa menikmati apa yang kita suka gitu ya, melakukan apa yang benar-benar kita suka, passionnya kita tuh dilakukan saat pensiun itu. Nah kalau nggak disiapin dari sekarang tuh mulai kapan gitu kan, kita nggak akan bisa pensiun. Nah ini semua di rekening financial freedom. Jadi ada dana pensiun, pendidikan anak, nah atau dana transfer kekayaan ya. Ini sering menjadi sengketa ketika tidak dipunyai. Contohnya saya gitu ya, orang tua saya nggak tahu gitu, jadi nggak ada dana transfer kekayaan sehingga waktu balik nama, waduh, itu kena ratusan juta itu teman-teman. Jadi belum dibalik nama sampai sekarang gitu ya. Jadi ini rekening adalah rekening untuk apa dan siapa kita bekerja. Nah, ini dipersiapkan dari kapan ya? Dari sekarang. Ini adalah disisihkan minimal minimal ya teman-teman 10%. Kalau tadi yang peace of mind juga minimal 10% gitu. Nah, terus ini instrumennya apa? Ini instrumennya tuh banyak. Jadi instrumen-instrumen investasi itu bisa dipakai untuk apa? Untuk mempercepat teman-teman sampai di tujuan. Ya, tujuan tadi yang dana pendidikan, dana pensiun. Kan pengennya cepat sampai kan ya. Nah, pakai apa? Pakai alat ini. Bisa di reksadana, bisa di saham, bisa di obligasi, bisa di properti. Nah, intinya itu teman-teman supaya aman itu harus perlu punya diversifikasi jenis instrumen. Maksudnya diversifikasi itu gimana sih, Bu? Maksudnya itu punya beberapa. Jadi nggak cuma reksadana aja atau punya saving aja, enggak. Tapi punya beberapa. Punya reksadana, punya saham, punya obligasi, punya. Disesuaikan dengan jangka waktunya. Kalau masih lama, ya kita misalnya masih dibutuhkan 10-20 tahun lagi, kita bisa pakai yang fluktuatif. Contohnya di saham. Tapi kalau misalnya butuhnya dalam jangka pendek, gitu ya, kayak tadi dana darurat, dia jangan ditaruh di saham, kita bisa pakai reksadana pasar uang, kayak gitu ya. Nah, terus gimana nih Bu? Cara nentuinnya aku nih pakai apa? Terus gimana cara mencapainya? Itu gimana? Nah, itu tadi teman-teman kita bisa bantu, tapi teman-teman harus isi ini dulu, evaluasi. Nah, dari situ kita tahu datanya teman-teman, kita akan bantu untuk menemukan risk profile-nya teman-teman masing-masing. Gitu ya. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa diperhatikan saat investasi. Yang pertama itu adalah
waktunya. Karena tadi yang saya sebutkan panjang dan pendeknya waktu itu menentukan hasil ya. Kalau kita mau dana pendidikan anak misalnya 500 juta, habis itu butuhnya 2 tahun lagi. Wah, lain ya, sama dengan kita masih butuhnya 10 tahun lagi. Instrumennya lain ya kan, yang jelas cicilannya juga lain. Nah, itu menentukan. Kemudian likuiditasnya. Pencariannya perlu diperhatikan waktu dan jenis instrumennya. Kalau jangkanya pendek ya cari yang lebih liquid. Kalau jangka yang panjang bisa lebih fluktuatif gitu ya. Atau nggak terlalu liquid juga nggak apa-apa. Yang ketiga yang penting ini risk profile ini tadi teman-teman. Maksudnya ini apa? Kan setiap individu ini beda-beda ya. Ada yang kita tuh wah nggak apa-apa tuh turun 50% aja nggak apa-apa. Tapi ada yang turun 10% aja nilainya. Kita habis invest terus nilainya turun 10%, kita udah nggak bisa tidur. Nah itu jangan coba-coba ini ya masuk di instrumen yang agresif gitu. Jadi kita harus tahu resiko kita itu kayak apa. Tipsnya itu pilih instrumen-instrumen yang bisa membuat kita semua ya itu tidur nyenyak di malam hari. Nah, itu perlu melakukan tes, satu tes nanti akan keluar kita nih risk profile-nya apa sih gitu. Apakah agresif atau kamu moderate gitu ya. Nah, itu perlu dites melalui itu tadi evaluasi itu tadi. Nah, kemudian yang keempat, setelah kita berinvestasi nih, dievaluasi teman-teman ya, jangan dibiarin. Kalau nggak tercapai sesuai yang kita rencanakan, kita bisa ubah lagi. Oh, ini berarti nggak cocok nih di sini, diubah ke sini. Oh, karena ini bunganya, misalnya obligasinya nggak sesuai kita harapkan, ya udah tinggal di switch saja apa yang lebih tinggi. Gitu. Jadi selalu dievaluasi. Baiknya sih, enaknya sih tiap 6 bulan gitu teman-teman ya. Nah, setelah itu teman-teman, sisanya ya kan silahkan dinikmati untuk biaya titik-titik hidup, biaya kebutuhan hidup dan gaya hidup gitu ya. Kalau kebutuhan hidup ya semua yang kita butuhkan sehari-hari dan biaya sekolah saat ini. Kalau yang masa depan tadi masuk di financial freedom. Kemudian di gaya hidup, ya ini termasuk apa ya rekening bermain gitu ya. Misalnya kita mau liburan apa kemana gitu ya, ini bisa di sini. Atau kita mau belajar lagi lah gitu supaya bisa meningkatkan kualitas atau kapasitas kita atau meningkatkan bisnis kita kan kita perlu invest ya ke diri sendiri. Nah, itu bisa di gaya hidup ini. Nah, kalau kebutuhan hidup mah nggak usah dijelasin ya, kan semua tahu ya. Untuk itu tadi yang teman-teman sebutkan di awal ya. Nah, setelah semuanya ini apa ya? Setelah kita tadi dari rekening debt cancellation 35%, kemudian apalagi tuh? Peace of mind 10% gitu ya. Terus financial freedom 10%, berarti kan sudah 55% ya. Nah, sisanya kan 45% ini dihabiskan. Benar ya di sini ya. Kira-kira habis nggak duitnya menurut teman-teman? Habis kan ya? Kan sudah 100% tuh. Nah, ketika uangnya habis itu kira-kira teman-teman tambah sejahtera atau tambah miskin kira-kira? Pasti tambah sejahtera ya, karena tadi ada rekening financial freedom kan, uangnya terus bertumbuh ya. Nah, kira-kira di sini ada nggak yang belum dipenuhi oleh Mind Wealth itu tadi? Pembagiannya itu ada nggak yang belum masuk di sini? Saya percaya sih sudah semua, benar ya teman-teman ya. Nah, menurut teman-teman semua nih, kalau orang di luaran sana, nah ini dulu ya. Nah, ini ada satu quote yang menarik ya. Uang mungkin nggak bisa membeli kebahagiaan, tetapi kekurangan uang akan mempercepat datangnya penderitaan. Wah, setuju banget tuh. Punya uang aja nggak bisa beli kebahagiaan, apalagi nggak punya ya, kan gitu. Nah, teman-teman, siapa yang mendapat manfaatnya malam ini dari sharing saya tentang pembagian atau sisa-sisi ini tadi teman-teman? Boleh kasih uh, boleh kasih sign gitu ya, icon gitu ya, siapa yang dapat manfaat. Oke, thank you. Nah, menurut teman-teman nih, orang di luaran sana tuh, lebih pilih mana? Menabung pangkal kaya, eh, maksudnya berhemat-hemat pangkal kaya, atau pilih yang kedua berbelanja, dihabisin aja uangnya, tapi pangkal kesejahteraan. Kira-kira pilih yang mana? Yang pertama atau yang kedua?
Yang pertama itu berhemat-hemat nih, tangkal kaya katanya. Yang kedua, nggak usah hemat, berbelanja aja, belanjain aja, dihabisin aja, tapi pangkal kesejahteraan. Kedua semua ya. Nah, teman-teman sama orang di luaran sana sama ya berarti ya. Pilih kedua pastikan ya. Nah, menurut teman-teman semua nih, kalau menurut teman-teman itu bisa dibagiin, bisa menjadi suatu apa ya, dibagiin ke orang di luar sana, kemudian orang di luar sana itu praktek gitu ya, mengaplikasikan ke kehidupan mereka dan mereka juga mendapat suatu keuntungan. Kira-kira itu amal yang baik nggak sih? Amal yang baik kan ya. Nah, berarti tapi gimana caranya ya orang-orang di sana itu kalau nggak kita kasih tahu tuh bisa tahu sendiri nggak sih kira-kira? Nggak bisa ya. Jadi sepakat nggak sih kita tuh perlu untuk men-sharingkan suatu berkat ini gitu loh. Jadi kalau ilmu yang diamalkan itu kan akan menjadi perbuatan yang baik, setuju ya. Nah, siapa yang bersedia untuk melakukan perbuatan amal itu? Jadi kita bagi-bagi nih ceritanya teman-teman. Sepakat nggak?